Ibu, apakah ada profesi lain yang harus berubah selain dari pemasar itu sendiri, Ibu? Oke, jadi sebelum dokter, hal ini sebetulnya sudah dialami oleh profesi lain. Jadi berubah dari 1.0 ke 2.0. Jadi bukan hanya pemasar yang sudah berubah. Sebagai seorang dosen, saya sendiri sebagai seorang dosen, ini saya sudah lama loh harus berubah. Tidak bisa lagi mempunyai gaya 1.0. Artinya apa? Saya nggak bisa lagi one way. Saya nggak bisa lagi pada my student itu, hey listen to me, I'm talking, gitu ya. I'm talking, listen to me, gitu. Karena di situ kelihatan sekali bahwa otoritinya ada di saya. Saya yang punya kekuasaan dan mereka semua harus mendengarkan. Tidak bisa lagi tanpa conversation, monolog. Artinya semua sumber informasi murni dari saya sebagai dosen. Jadi dosen sekarang sudah harus berubah menjadi dosen 2.0. Apa artinya? Di kelas kita harus create discussion. Kenapa? Karena sumber ilmu pengetahuan itu tidak 100% harus dari dosen. Banyak dari student yang mereka juga membaca referensi, baik itu dari Google, baik itu dari sumber-sumber lain, dan mereka harus diberikan space untuk ikut berbicara. Sehingga dalam sebuah environment belajar mengajar, ini tidak murni didominasi oleh seorang dosen. Coba kita analogikan ini dengan situasi dokter. Dalam situasi dokter hubungannya dengan pasien, yang sudah lebih lama terjadi adalah dokter itu lebih dominan, sehingga pasien itu cenderung diminta untuk lebih mendengarkan, one way, monolog, dan conversation act. Nah, ini yang sebetulnya sudah mulai harus ditransformasi. Gaya 1.0 ini sudah nggak cocok lagi sekarang. Karena pasien dia juga ingin tahu lebih banyak tentang isunya. Saya punya masalah, tapi saya juga ingin tahu penyelesaian masalah saya itu seperti apa. Kemudian dia juga ingin diajak berpikir bersama. Kalau ada isu dia ingin berpikir bersama. Jadi dokter harus bisa memberikan space lebih kepada pasiennya. Dalam hal ini adalah kliennya. Kalau tadi dosen, kliennya student. Kalau dokter, kliennya pasien. Dan berikan space itu. Sehingga terjadilah harmoni di dalam interaksi antara konsultan atau dalam hal ini dokter, layanan kesehatan, dengan pasien yang membutuhkan. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, sebetulnya ini di profesi lain seperti dosen, yaitu pengajar, layanan pendidikan, kami sudah lebih dahulu legowo memberikan space kepada para student. Karena itu namanya bukan dosen lagi sebetulnya sekarang. Namanya adalah fasilitator. Dosen sekarang itu sebagai fasilitator pendidikan, memberikan fasilitas kepada para student untuk bisa belajar lebih baik, lebih cepat dengan environment yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. Tetap harus jadi dosen yang berwibawa, tetapi dosen berwibawa yang bersahabat. Bisa nggak ya dokter juga menjadi dokter yang berwibawa tetapi tetap bersahabat?